Baik, kembali lagi bersama kami di Radio Kesehatan Bio HSA. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan info tentang kami bisa lihat di layar ya. Ada di layar Facebook kita juga dan juga bisa juga menghubungi call center kita di 0811 8400 881. Saya ulangi 0811 8400 881. Baik Bang Jimmy, Bang Nah, masih semangat Bang ya? Semangat ya, Luar tetap biasa sehat ya, dan iya. memberikan info-info yang sehat. Karena banyak pertanyaan yang harus kita jawab Ya, untuk pada saat hari ini. Ini kembali lagi ke Bang Jimmy nih Bang. ya, Ini ada dari Mbak Sinta di Binjai ya, Sumatera Utara ya. BioSA saya kalau saya bersin kandungan kemih saya terasa sakit. Itu kenapa ya? ya. Silakan. Ya, memang kalau kita bersin memang Mbak Cinta ya kadang kita ada terganggu di rongga perut bawah ya. Ya, karena kandung kemih itu berada di rongga perut bagian bawah ya. Memang itu bisa kita merasa nyeri dan sakit. Kalau kita batu juga merasa nyeri dan sakit ya. Itu hal itu biasa ya, mungkin karena ada infeksi di saluran kemih kita. Bisa juga karena kebiasaan kita yang suka menahan-nahan buang air kecil, sehingga terjadi yang namanya pengkristalan ya, bisa juga ada pengkristalan batu ginjal, bisa jadi juga. Jadi mesti dicari tahu penyebabnya, bisa konsultasi dengan dokter untuk mencari tahu penyebabnya. Tapi untuk mengatasi hal ini sebenarnya hal yang lumrah yang kita bisa lakukan adalah, yang biasa kita lakukan adalah minum air putih secukupnya, lebih banyak, minimal 2 liter per hari ya. Minum air sebanyak-banyaknya ya, minum air putih itu banyak-banyak, nggak ada rugi ya. Itu sehat. Kemudian kalau kita mau buang air kecil nggak usah ditahan-tahan. Kita perlu juga makan makanan yang bernutrisi. Kita juga perlu makan makanan yang sehat ya, supaya kita bisa lebih kuat, lebih baik. Makanan yang mengandung serat, mengandung vitamin itu lebih baik untuk tubuh kita. Maka setiap racun-racun yang ada di tubuh kita akan diproses dari ginjal ya, dari ginjal kita, kemudian akan dikeluarkan melalui kita. Ini yang tidak boleh ditahan karena itu harus dikeluarkan. Kalau kita tahan ini akan mengkristal, akan menjadi racun, maka akan mengganggu sistem daripada kandung kemih kita, sehingga kita sakit ketika mungkin kita batuk, ya kan, kita flu, kita bersin akan menjadi sakit ya. Jadi untuk mengatasi hal ini kita minum air putih yang banyak ya, minimal 2 liter per hari. Juga boleh konsumsi BioSA sebagai bagian daripada terapi pengobatannya ya, minum 5 tetes 3 kali sehari. Insya Allah perlahan-lahan akan memulihkan keadaan kantung kemih kita. Dan ketika kita bersin atau batuk ataupun flu, pilek dan sebagainya, itu tidak merasa nyeri pada bagian kemih kita. Kira-kira begitu Bang Omar. Oke, dan memang penyebabnya dari kandung kemih ini memang kita sering menahan-nahan Bang ya, apalagi ketika kita dalam perjalanan. Kadang kalau kita wanita, Mbak Sinta kan wanita, ketika kita perjalanan jauh, ya kan, itu kadang kan wanita tuh agak sensitif. Dia kalau toiletnya agak kotor sedikit, ya dia malas pipisnya, atau kita dalam perjalanan jauh kan pipis di pinggir jalan nggak mau. Berbeda dengan kami yang laki-laki ya, bisa di belakang pohon. Saya bingung, pohon belakangnya yang mana, depannya yang mana, saya nggak tahu kan ya. Artinya kita bisa di balik pohon kan. Kalau yang wanita kan tidak segampang itu gitu kan. Jadi itu teknisnya memang kita kalau perjalanan jauh atau bagaimanapun, kita harusnya pipis dulu supaya dalam perjalanan tidak, atau kita mengurangi asupan cairan masuk ke dalam tubuh kita ketika kita lakukan perjalanan. Tapi setelah sampai tujuan, kita harus menambah asupan cairan supaya cairan yang masuk dalam tubuh kita lebih baik, dan sehingga yang dikeluarkan racun-racunnya melalui tubuh kita. Oke, terima kasih Bang Jimmy ya. Dan Bang Nala ini memang kalau kita bersin itu memang ada refleks ya memang ke kandung kemih itu sendiri ya? Bukan, sebetulnya gini, batuk itu dia ini kan terjadi ketika ada sesuatu yang keluar ya dari dalam. Jadi kayak geli gitu ya. Iya, benar sekali. Tetapi kalau batuk yang sakit sampai kandung kemih, apalagi sampai ke tulang punggung, itu bisa disebut dengan yang namanya kondisi batuk kerjan. Batuk kerjan ini dia sangat mempengaruhi seluruh saraf-saraf ya. Nah, jadi dia itu ada koneksinya, baik saraf ke punggung, saraf terus sampai ke ulu, dari dada, hulu hati gitu ya, terus ke kandung kemih itu memang berhubungan gitu. Jadi ketika itu gitu ya, kita
kok kayak ada yang keluar pipisnya gitu ya, Oh ataupun iya. misalnya kok kayaknya nggak enak nih langsung kandung kemihnya. Memang seperti itu gitu karena memang batuk ini banyak ragamnya. Nah, jadi usahakan kalaupun batuk itu jangan memaksakan diri gitu ya. Oke. Saking gatelnya gitu ya di tenggorokan, kerongkongan gitu ya. Dia hantamkan itu bisa orang sampai ini loh, apa namanya, sarafnya kejepit loh di pinggang ya. Hati-hati ya. Ini berbahaya loh ya. Batuk yang terlalu mengejan, terlalu tinggi karena terlalu ingin mengeluarkan gatalnya itu juga berbahaya ya. Itu bisa terjadi saraf-saraf yang terganggu ya, termasuk juga yang di kandung kemih tadi. Gitu Bang Omar. Benar sekali ya. Jadi memang banyak macam ya dampaknya juga ya. Baik, terima kasih untuk Bang Jimmy dan Bang Nala ya. Baik, untuk Mbak Sinta ya, bisa diminum biasanya 5 tetes 3 kali sehari. Karena herbal ini sangat luar biasa ya untuk yang namanya bersin ataupun ada gangguan gejala dari kandung kemihnya ya. Oke, kembali lagi ke Bang Nala nih Bang. Ini Ya. seputar ini dari Mbak Nurul ya, umur 35 tahun di Makassar nih. Malam lagi dia bilang nih. Siang BioHSA, anak saya akhir-akhir ini kulitnya keluar air seperti koreng. Dan bila air itu menyentuh bagian tubuh lainnya akan menular sampai ke wajah dan bagian tubuh lainnya. Pertama-tama hanya di kaki dan sekarang sampai ke punggung dan lain-lain. Ya. Mohon saran dan herbal apa yang cocok untuk anak saya? Silakan. Ya, jadi kalau misalnya ada terjadi seperti itu ya, ini kan gangguan iritasi kulit sebetulnya ya. Nah, cuman memang kalau ada cairannya itu kalau menempel di tempat-tempat lain, dia akan menimbulkan gatal yang lainnya ataupun iritasi lainnya. Nah, makanya banyak ragamnya, banyak macamnya ya, yang dengan kita sebut ini kayak orang korengan ataupun Iya. borok gitu ya, Benar sekali. ataupun herpes gitu ya, ataupun apalagi ya Pak Jimmy ya, penyakit kulit bukan banyak nih ya, Banyak sekali. eksim gitu ya, Eksim, jamur. Nah, terus misalnya kayak kutu air juga itu Mm-mm. semua termasuk iritasi kulit. Nah, ini sangat harus kita perhatikan dan pahami. Misalnya kayak herpes itu kayak anggur-anggur kecil ya, Iya. kayak Iya, anggur-anggur benar sekali. kecil gitu ya, Bintil-bintil. bintil-bintil, tapi dia sifatnya itu banyak gitu ya, jadi kayak satu anggur yang diginikan gitu ya. Nah, ini warnanya bisa kemerahan sampai hitam. Ya, itu gatal dan panas gitu ya. Sama dengan eksim. Eksim dia agak melebar gitu ya, tapi tidak menimbulkan kayak gelembung-gelembungan. Tidak. Nah, itu banyak ragamnya. Nah, tetapi ya cairannya ataupun yang dikeluarkan dari borok tadi itu kalau menempel memang bisa menimbulkan borok lainnya. Makanya gatal itu bisa menimbulkan gatal-gatal yang lainnya. Nah, iritasi ataupun peradangan pada kulit ini ya banyak ya, karena memang ada infeksi di dalam kulit tersebut gitu ya. Nah, ini memang kita harus tahu dulu, bahkan kita harus mengetahui, bahkan memeriksakan ya, kalau memang kita sudah anggap ini mengganggu gitu ya, Benar atau sudah sekali. udah berbulan-bulan tidak sembuh gitu ya. Nah, sebetulnya dengan BioHSA jamu tetes ini sudah bisa ya. Minum 5 tetes 3 kali sehari ya. Saya katakan 5 tetes 3 kali sehari secara rutin, dan di tempat yang memang ada boroknya ataupun ada lukanya ataupun ada iritasinya ataupun ada alerginya, itu dioleskan. Kalau misalnya tidak bisa dengan tangan, teteskan ya. Atau kalau tidak bisa pakai kasa ya, kalau memang bisa dengan kasa. Tapi kalau tidak kan hanya teteskan saja secukupnya, nggak usah terlalu banyak. Nah, ini biasanya kalau pengalaman kami itu mereka rata-rata mengulangnya itu setiap 4 jam ya, 3 atau 4 jam sekali ya, setiap harinya sampai sebelum nanti tidur. Nah, ini sangat efektif sekali gitu, sangat efektif sekali karena dia akan membenahi kulit-kulit yang memang ada terinfeksi, baik itu bakteri ataupun virus ya. Nah, ini bisa mematikan istilahnya ya, mematikan bakteri atau virusnya. Nah, jadi cukup dengan itu saja ya. Tetapi kalau memang ini dianggap serius sampai menyebabkan orangnya itu tidak bisa lagi, kan ini kan bisa menyebabkan daya tubuh kita turun ya. Benar. Misalnya tidak bisa lagi bergerak,
tidak lagi enak makan ya. Apa namanya, semuanya jadi sakit gitu ya, semua persendian ya, terus mengganggu kepernafasan juga. Nah, ini alangkah lebih baiknya juga ada hasil daripada lab dari rumah sakit. Jadi memang harus dicarikan solusinya. Seperti itu Bang Omar. Oke, dan solusinya adalah Bio-HSA Bio-HSA. ya. Oke. Dan ini Bang Jimmy, dan Ya. untuk Bio-HSA ini bisa didapatkan di mana ini Bang? Ya, ini kabar yang baik ya Bang Roma dan teman-teman semua yang ada di Radio Kalista di Perbaungan Sumut, Radio Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Batun Sali, Sigli Aceh, Megapon di Sigli, Radio Loser Kota Cane maupun Radio AFB yang ada di Kota Kupang. Jadi bisa didapatkan di radio mitra kami yang kami sebutkan tadi, dan juga bisa menghubungi kami di sini di bawah 0811 8400 881, atau bisa juga membeli langsung di toko-toko online yang ada. Jadi kalau kita di daerah yang saya sebutkan tadi seperti di Sumut, di Lok Sumawe, di Sigli Aceh atau di Kupang, boleh langsung mendatangi radio yang telah bermitra kami. Juga kami juga ada di apotek-apotek yang telah bermitra dengan kami. Jadi produk Bio-HSA ini bukan produk yang baru. Produk ini sudah cukup lama dan sudah banyak testimoni yang menyatakan bahwa mereka berhasil sembuh karena HSA harapan selalu ada. Mungkin kita sudah putus asa dengan pengobatan herbal yang selama ini kita jalani. Mari kita beralih ke jamu tetes biasa supaya kita merasakan manfaat kebajikan dan kita merasakan perbedaan daripada sesudah atau sebelum menggunakan daripada jamu tetes biasa. Jadi BSA sudah ada dari Sumatera sampai dengan Jawa, Kupang, Kalimantan, ya sudah ada beberapa tempat, bahkan Sulawesi juga akan masuk dan beberapa daerah lain juga akan kami masuki ya. Tetap gunakan biasa sebagai solusi kesehatan bagi keluarga kita. Baik, benar sekali ya. Dari Sabang sampai Merauke sudah ada Ya. ya. Dan bisa juga menghubungi call center yang ada di Sumut Aceh. Benar. Ya, di 0813 7653 9124. Saya ulangi, 0813 7653 9124 untuk call center Sumut Aceh. Baik, masih banyak pembahasan yang akan kita bahas ini untuk abang-abang sekalian ini. Tapi jangan kemana-mana, buat teman-teman kami dimanapun berada, tetap bersama kami di Radio Kesehatan Bio-HSA. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja. Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi Bio-HSA. Bio-HSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama Bio-HSA. Kembali lagi bersama kami di Radio Kesehatan Bio-HSA ya. Buat para pendengar dimanapun Anda berada, boleh ya klik di kolom komentar yang ingin bertanya seputar tentang produk kami dan juga tentunya seputar tentang penyakit yang Anda derita ya. Dengan Bio-HSA dapat mengatasi segala jenis penyakit. Ya baik, ini langsung saja ke Bang Jimmy nih Bang. Masih ada pertanyaan dari teman-teman kita para pendengar ya. Ini dari Mbak Tika ya, tentang batuk katanya Bang ya. Saya bertanya, jadi begini Pak, saya punya riwayat penyakit asam lambung dan darah tinggi. Sudah hampir 1 bulan saya batuk. Jenis batuknya kering dan tenggorokan terasa gatal. Mohon solusinya dari Bio-HSA. Silakan Bang Jimmy. Ya, memang batuk itu tidak nyaman ya, karena batuk itu apalagi di masa-masa pandemik ini, ketika kita batuk, orang di sekitar kita akan curiga saja ya kan. Oleh sebab itu memang batuk ini biasanya terjadi ada peradangan di sekitar tenggorokan kita. Ini berkaitan dengan pola makan kita. Mungkin kita makan makanan yang kurang sehat seperti terlalu banyak minyak, ya terlalu pedas, terlalu dingin, sehingga menyebabkan radang di sekitar saluran tenggorokan kita. Ya, ini bisa diatasi dengan obat antibiotik, ya bisa juga dikombin dengan jamu tetes Bio-HSA. Jamu tetes Bio-HSA itu kaya dengan nutrisi vitamin yang akan meredah peradangan yang ada terjadi yang ada di sekitar tenggorokan kita.
ada baiknya Mbak Tika ketika batuk menutup mulut ya, supaya batuknya itu tidak menular kepada orang lain, karena penularan batuk ini melalui udara juga. Jadi orang di sekitar kita bisa terkena dan terpapar oleh batuk. Jadi untuk mengatasi hal ini bisa minum jamu tetes biasa 5 tetes 3 kali sehari ya, untuk mengurangi daripada gejala batuknya, bahkan memulihkan dan menyembuhkan batuk itu sendiri. Dengan catatan Mbak Tika harus makan makanan yang sehat. Untuk sementara makan makanan yang lebih lembut ya, lebih lembut, dan hindari makanan-makanan yang pedas, hindari makanan-makanan yang terlalu berminyak. Jadi makanan harus diatur supaya radang ini cepat pulih dan sembuh ya. Berkaitan dengan hipertensi yang Mbak Tika alami juga, Mbak Tika harus memang hipertensi itu harus mengkonsumsi obat dokter seumur hidup. Tetapi kalau kita meminum jamu tetes biasa secara rutin dengan baik, maka perlahan kita bisa juga melepas obat hipertensi, mungkin secara bertahap. Tetapi perlu diketahui orang yang hipertensi ini harus mempunyai pola hidup yang sehat ya. Satu, dia harus mengelola tingkat fisikisnya atau psikisnya, tingkat stresnya harus dikelola dengan baik supaya tekanan darahnya tidak mudah naik. Kemudian dia harus menghindari makanan-makanan yang bisa memicu tekanan darah itu meningkat, seperti makan makanan kambing ya kan, daging-dagingan, atau makan durian yang berlebihan, buah durian yang berlebihan. Ya hati-hati, kita harus tahu makanan yang harus kita hindari atau yang kita kurangi ya. Habis setelah itu kita juga harus hidup sehat supaya kita lebih baik dan istirahat yang cukup ya. Jadi orang yang hipertensi ataupun orang batuk ini memang kalau kita batuk memang kita akan terganggu sedikit ketika kita tidur, karena apa kan itu mengganggu pernapasan kita ya. Obati segera bersama jamu tetes biasa, yakin bisa dipulihkan dan bisa sehat kembali. Oke, terima kasih Bang Jimmy untuk Pak Tika ya. Jadi bisa mengkonsumsi BioHSA. Dan untuk Bang Nala nih Bang, kenapa kita harus konsumsi BioHSA ini Bang? Kenapa nggak yang lain aja? Ya, jadi kenapa kita harus konsumsi BioHSA? Karena berbagai macam kandungan yang ada di dalam BioHSA ini dibutuhkan oleh tubuh. Kalau yang lainnya saya kurang tahu dan kurang paham ya. Nah, jadi yang kami tahu adalah BioHSA ini karena kandungannya itu mengandung fitokimia. Fitokimia ini kandungan yang ada hanya di buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran ya, biji-bijian ya, yang ada di alam ini ya. Fitokimia ini sebagai anti peradangan, anti inflamasi, anti kanker ya, anti diabetes, anti ya semua antinya lah ya, yang bisa kita konsumsi. Nah, itu makanya dia sangat baik sekali buat kesehatan tubuh kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi tubuh ini memerlukan yang namanya kayak stok ya, kayak storage. Jadi ketika dia membutuhkan satu vitamin, kita udah punya storage yang cukup ya, dia akan ambil ya. Jadi kayak kita memiliki kayak kita memiliki gudang berbagai macam vitamin, mineral, protein, ya lemak, karbohidrat yang dibutuhkan tubuh untuk memberikan makanan ke seluruh organ-organ tubuh kita. Nah, ketika storage-nya empty ataupun kosong, itu berbahaya. Itu akan menyebabkan yang namanya penyakit datang. Maka itu ketika kita minum BioHSA, storage kita penuh, full ya. Jadi kayak kita memiliki gudang daripada seluruh yang dibutuhkan tubuh itu. Cadangannya iya, ada cadangannya ya, itu dengan baik sekali di tubuh kita gitu. Jadi ketika kurang vitamin A, dia udah langsung masuk ke kita ketika kita minum BioHSA. Oh, ini saya ada nih gitu. Ketika si tubuh memerlukan imunitas, oh saya udah punya nih gitu ya. Ketika tubuh memerlukan vitamin C, oh saya banyak karena saya adalah buah dan sayuran gitu. Jadi full storage-nya itu sangat luar biasa. Jadi kayak menghadirkan apotik di dalam tubuh kita. Jadi untuk anti ini ada, anti itu ada. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Maka itu di BioHSA ini sudah lengkap, nggak perlu lagi kita bingung gitu ya.
karena dia bukan hanya untuk satu jenis macam penyakit, Benar tapi sekali. berbagai macam ya. Makanya orang bilang, wah Pak, ini obatnya obat dewa nih. Iya. Salah, Anda Sakti salah ya, Anda salah. Ini bukan obat dewa, ini obat di atas dewa ya. Iya, Lebih luar biasa lagi lebih gitu luar ya. biasa lagi Lebih ya. luar biasa lagi gitu ya. Kita bukannya sombong, tapi memang udah seperti itu adanya. Terbukti tentunya, Terbukti Bang, ya. gitu lah. Kalau dibilang obat dewa segala macam gitu ya, sapu jagat lah istilahnya gitu. Oh, kita di atas sapu jagat gitu ya. Nah, kalau ada sapu jagat berarti kita kerokan jagat gitu Bang. Dan tentunya banyak testimoni Bang, Luar ya. biasa kalau dikumpulin gitu ya dari tahun 2010 lah ya, 2010 itu udah mulai kita melejit produk kita gitu ya. Memang awalnya itu 2008 gitu ya, terus kita mulai extend di dunia herbal itu di 2010 sampai dengan sekarang. Kalau dikumpulin bisa puluhan ribu ya testimoninya. Benar gitu ya, sekali, 20-an ya. ribu gitu ya, udah sangat banyak sekali. Dan itu banyak yang mengatakan bahwa Biohesa ini luar biasa dan banyak yang repeat order. Nah ini dia Oke. ya, keunggulan kita itu banyak yang repeat order, orang membeli kembali ya. Saya tidak bercerita bohong karena ketika orang tidak mengetahui manfaatnya Biohesa, dia nggak tahu itu yang namanya Biohesa. Tapi begitu dia sudah merasakan Biohesa, sudah menemukan manfaatnya, repeat order, dia langsung beli kembali gitu ya, beli kembali. Jadi kalau dulu saya tahun 2014-2015 masih sering ke Lampung, Palembang, Pekanbaru gitu ya, kita kan selalu roadshow ya, roadshow tuh mulai dari Jakarta kita tembak dulu ke Pekanbaru ke Palembang ke Lampung ya, tuh Oke. beberapa hari gitu kan. Nah itu yang kami lihat di sana. Begitu habis talkshow kami di stasiun TV ya, bukan di radio, karena dulu kami langsung gebrak langsung di stasiun TV gitu ya, kayak di PAL TV, lalu di beberapa stasiun TV swasta di Lampung gitu ya. Iya, benar Semuanya sekali. udah kita coba lah gitu ya. Nah begitu selesai habis talkshow, mereka tuh telepon call center. Teleponnya apa? Pak kok habis Pak? Waduh ini gimana ya? Ternyata orang banyak membeli Iya, gitu benar ya. sekali. Orang banyak yang repeat order karena banyak yang tahu bahwa Biohesa ini sangat luar biasa. Iya. Gitu Bang Umar. Oke, terima kasih Bang Nala ya. Dan di masa pandemi ini Bang Jimmy ya, Ya. banyak orang yang mencari memang vitamin C, Ya. buah-buahan jeruk, jambu, dan tentunya ada di Biohesa ini Bang ya. Ya, ini yang salah kaprah kadang orang kita. Mm-mm. Kita orang-orang Indonesia atau kita lebih sering suka melihat apa yang tertera, ya kan, secara garis besar. Pokoknya vitamin C. Kita lupa waktu kita membeli jeruk, di situ tidak ada ditulis ini vitamin C, tetapi ini Iya. jeruk ya. Oh, Nah, oh. tetapi kandungan yang ada di buah jeruk itu adalah vitamin C itu sendiri. Benar sekali. Jadi begitu juga dengan jamu tetes Biohesa. Di dalam jamu tetes Biohesa sudah sangat komplit atau sangat kaya akan vitamin. Ya, baik dari mulai vitamin A, B, komplit, C, D, E sampai bahkan K ada. Jadi untuk mengatasi masa pandemi kita kan kita memerlukan dua vitamin yang sangat utama, yaitu vitamin C dan vitamin D. Vitamin C juga ada di dalam jamu tetes Biohesa. Vitamin C, D juga sudah terdapat dalam jamu tetes Biohesa. Nah, ini sudah terdapat karena kita tahu bahwa jamu tetes Biohesa terbuat, sekali lagi saya ingatkan, terbuat dari buah dan sayur. Benar Buah sekali. dan sayur itu sudah pasti mengandung vitamin C dan vitamin D. Oleh sebab itu sangat baik untuk kita konsumsi. Ketika kita konsumsi dengan rutin jamu tetes Biohesa ini, maka itu akan menambah imun tubuh kita. Bukan hanya menambah imun tubuh kita, tapi dia juga bisa meregenerasi sel-sel kita yang mati. Habis itu dia sudah bisa membuat kita anti peradangan, antioksidan yang akan terjadi. Paparan oleh bakteri, virus bisa dicegah lebih awal dan lebih dini, sehingga tubuh kita dalam keadaan sehat, tubuh kita dalam keadaan fit, sehingga organ-organ tubuh kita bisa bergerak, bisa bekerja dengan baik dan maksimal, sehingga kinerja apapun kita lakukan hari-hari ini di masa-masa pandemi ini, aktivitas kita tidak terganggu, sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita. Jadi bersama Biohesa segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, baik sekali. kesehatan kita maupun aktivitas kita. Jadi selalu sediakan dan gunakan jamu tetes Biohesa. Kalau kita, saudara dan saya dalam keadaan normal, cukup 3 tetes 3 kali sehari. Benar Kalau kita sekali. dalam pemulihan tubuh, kita konsumsi 5 tetes 3 kali sehari. Kalau kita ada penyakit-penyakit yang kronis, penyakit-penyakit bawaan seperti hipertensi, ya kan. Nah,
asam urat, kolesterol dan sebagainya. Kita konsumsi 7 sampai 10 tetes 3 kali sehari. Mari kita rasakan manfaat kebaikan daripada biasa. Ya, sebelum dan sesudahnya bisa kita jadikan perbedaan dan kita rasakan. Seperti yang dikatakan tadi dari Bang Nala, kita sudah ribuan testimoni, bahkan repeat order ya. Nah, jadi jangan tidak diragukan lagi bahwa jamu tetes biasa sangat baik bagi kesehatan keluarga kita. Oke, dan sekaligus Bang untuk harganya langsung Bang. Ya, harganya jamu tetes biasa ada 15 mili, ukurannya adalah Rp200.000. Jadi jamu tetes biasa ukuran 15 mili dengan kemasan kotak biru ya itu Rp200.000. Di setiap daerah ya. Ya, Bang, di setiap Dan daerah pastinya harganya sama, atau bisa menghubungi kami di call center kami ya di 0811 8400 881 atau bisa mendapatkan di radio-radio yang telah bermitra kami Oke. seperti Radio Kalista di Perbaungan Sumut, Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, Radio Badatul Sili Aceh, Radio Megapon Sikli Aceh juga, Radio Lauser Kota Cane Aceh maupun di Radio AFB NTT Kupang. Kupang ya, baik, terima kasih. Ini ngomong-ngomong tentang Kupang nih Bang Nala ya. Ya. Orang di sana kan memang banyak yang kerja itu sektornya di sektor pertanian ya. Mungkin banyak memang pekerja keras ya. Jadi untuk menambah stamina BioHSA ini apa yang Abang sarankan Bang? Ya, jadi di Kupang itu lebih banyak yang perkebunan. Iya, perkebunan Artinya pertanian. dia tanaman-tanaman tua. Tanaman-tanaman tua ini kalau pertanian kan banyak kan sawah gitu ya. Ini Iya, dia tanaman-tanaman kayak biji pala ya, biji-bijian lah ya, menghasil apa namanya itu kayak rempah-rempah gitu ya. Ini sangat baik sekali dan ini membutuhkan fisik yang sangat luar biasa kuat. Iya, nah. Ya, belum lagi dia menanam, belum lagi dia memupuk, belum lagi dia nanti menuai ya. Menuai ini juga nggak sembarangan. Nah, Nusa Tenggara itu terkenal dengan savananya. Savana itu artinya padang yang luas. Padang yang luas ini tentu orang-orang yang hanya bodinya kuat, yang badannya kuat, yang bisa menaklukkan savana sebegitu luasnya di Nusa Tenggara Timur. Timur Nusa Tenggara tentunya Timur Kupang ya. ya. Daerah-daerah yang memang betul-betul sangat panas sekali. Nah, ini dibutuhkan memang ekstra daripada tubuh yang kuat dan sehat. Antara lain adalah kita harus memiliki mineral yang cukup. Karena kalau mineralnya kita tidak cukup, ya, kita akan dehidrasi ataupun kekurangan cairan dalam tubuh. Ini akan menyebabkan bisa penyakit-penyakit datang sampai ke kematian. Itu bisa dehidrasi. Lalu kekurangan vitamin-vitamin seperti fosfor, zat besi ya untuk tulang ya. Lalu misalnya Fe, lalu seng ya, lalu juga untuk penambahan kualitas kulit yang baik gitu ya. Nah, ini juga dibutuhkan yang namanya asupan-asupan yang memang mengandung hal-hal tersebut. Nah, cuma ada di dalam BioHSA. Karena apa? Karena kalau campuran daripada buah dan sayuran ini itu sangat mengandung seluruh angka kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, mau zat apa? Silakan dicek ya. Dari semua buah dan sayuran itu ya, itu ada terkandung semua kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, misalnya zat besinya ada, kenapa nggak ada? Sayur-sayuran itu mengandung zat besi yang tinggi ya, kayak bayam, brokoli ya, itu zat besinya tinggi. Lalu juga misalnya mineralnya, luar biasa kalau mineral ya, untuk sayur dan buah itu mineral tinggi sekali ya. Vitamin apalagi, jangan ditanya mengenai vitamin, mengenai protein juga, itu luar biasa sekali. Nah, ini yang dibutuhkan ketika kita memang untuk melakukan hal-hal yang memang sifatnya aktivitas di ladang ya, di pertanian, di perkebunan gitu ya, atau di peternakan gitu ya. Nah, ini kan juga karena orang-orang Nusa Tenggara ini kan kuda banyak ya, kuda ya. Iya, benar. Nah, kuda itu banyak ya. Nah, itu sangat membutuhkan ekstra yang betul-betul luar biasa tubuhnya. Nah, tidak ada salahnya ketika kita tidak sakit pun meminum BioHSA minimal 3 tetes 3 kali sehari untuk menciptakan tubuh yang lebih
kuat dan sehat. Gitu Bang Omar. Luar biasa ya. Jadi untuk teman-teman kita yang ada di Kupang ya bisa mengkonsumsi Bio HSA dan bisa juga didapatkan di Radio AVB ya, Kota AFB Kupang. ya. AFB. AFB Kota Kupang tentunya. Baik, tanpa berlama-lama lagi nih ke Bang Jimmy Bang, untuk Ya. pesan-pesannya untuk para pendengar nih Bang, karena kita sudah hampir 1 jam. Ya, di masa-masa pandemi ini yang belum berakhir, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Dan juga kita harus hidup dalam pola hidup yang sehat, makan yang sehat, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Ya, dan juga kita harus minum jamu tetes biasa untuk menambah kesehatan tubuh kita. Bisa didapatkan di radio-radio yang telah bermitra dengan kami atau bisa menghubungi langsung di call center kami. Jadi di masa pandemi ini yang belum berakhir, jangan ciptakan klaster baru dan bersama biasa kita selalu sehat. Oke, terima kasih Bang Jimmy. Silakan Bang Nala, Ya. pesan-pesan terakhirnya Ya, untuk jadi teman-teman. pesan-pesan sehat ya bersama Iya, benar dengan Bio sekali. HSA untuk menjadikan tubuh itu lebih baik, tubuh lebih sehat itu ya, aktivitas tubuh harus perlu diperhatikan ya, di pola tubuh olahan ya, kita olahraga setiap hari, lalu pola hidup kita ya, karena kita nggak bisa hidup dengan jam tidur yang tidak menentu ya, hanya 2 jam 3 jam itu bisa menyebabkan stroke ya. Makanya tidur itu perlu cukup, minimal yang dianjurkan adalah sekitar 8 sampai dengan 9 jam ya. Iya. Banyak orang di luar itu tidur di bawah 5 jam. Nah, ini sangat bahaya sekali. Lalu asupan makanan juga perlu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya. Jangan makanan yang enak ya. Makanan enak itu belum tentu bergizi. Nah, yang pasti karena si Bio HSA ini bentuknya kecil, pastikan selalu di dalam kantong nih. Mudah nih Bang ya. Iya, benar sekali. Bener nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya kita taruh kantong di baju pun tidak kelihatan. Kalau terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita bisa tinggal konsumsi minimal 3 tetes 3 kali sehari secara rutin untuk kesehatan tubuh kita. Gitu Bang Omar. Oke, terima kasih Bang Nala dan Bang Jimmy ya atas kesempatannya hadir Terima ke kasih. studio kita, dan juga terima kasih untuk radio-radio yang telah streaming bersama kita. Ada Radio Kalista Perbangun Sumut, Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, Radio Loser Kota Cane Aceh Tenggara, dan Radio AFB Kupang ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang telah menonton di Facebook Bio HSA official kami. Terima kasih buat share-share-nya juga. Terima kasih juga buat telah mendengarkan apa yang telah kami bahas. Dan pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih buat semuanya dimanapun Anda berada. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.